Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan berbincang kembali mengenai perbandingan sistem pendidikan yang ada di seluruh dunia. Untuk tema hari ini kita akan berpindah dari wilayah Asia bagian tenggara, kemudian kita ke wilayah Timur Tengah. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan di Saudi Arabia dan di Turki. Dua negara ini merupakan salah satu negara dengan destinasi pendidikan yang sangat diminati oleh berbagai macam kalangan, ya, terutama oleh mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian masifnya beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa seluruh dunia oleh kedua pemerintahan ini, baik Saudi Arabia maupun Turki. Dan ini merupakan satu investasi yang sangat luar biasa bagi kedua negara, selain untuk menjalin bilateral hubungan dengan negara lain, tapi juga sekaligus untuk mempromosikan bahwasanya kedua negara ini memiliki sistem pendidikan yang diakui oleh dunia, sehingga menjadi tujuan destinasi favorit untuk melanjutkan pendidikan. Yang pertama kita akan bahas mengenai Saudi. Saudi ini memiliki 3 jenjang pendidikan. Ya, yang pertama adalah pendidikan dasar atau ibtidai dengan lama studi 6 tahun, kemudian sekolah menengah pertama atau mutawasithah dengan lama studi 3 tahun, dan sekolah menengah atas atau sanawiyah dengan lama studi 3 tahun. Selain itu, dia juga memiliki 3 tingkat sama dengan negara lain, yaitu tingkat sarjana, magister, dan doktoral. Nah, hebatnya adalah seluruh pembiayaan itu dibebankan kepada negara dan warga free, tidak membayar sepeser pun. Ya, kita bisa melihat di sini struktur kurikulumnya, di usia 4 sampai 5 tahun, materinya itu hampir sama dengan Indonesia, tingkat TK atau PAUD ya. Ada bermain, bercerita, menggambar, membaca, dan seterusnya. Tetapi untuk level, sekolah dasar dan sekolah menengah, ini ada 2. Yang pertama untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan juga memiliki porsi sendiri untuk pendidikan mereka. Mereka akan membahas mengenai ekonomi rumah, ya. Tarbiyahnya itu pendidikannya mengenai bagaimana pengelolaan administrasi tentang mengenai rumah, karena mereka nantinya akan menjadi seorang istri dan tentunya akan mengurusi, A sampai Z urusan rumah tangga, ya. Selain itu, untuk di tingkat, dasar dan menengah dan terutama pendidikan tinggi, tidak menggunakan istilah ijazah, tapi syahadah. Misal di pendidikan dasar itu syahadah al-madaris al-ibtidaiyah, di tingkat menengah ada syahadah al-kafa'ah al-mutawassithah dan seterusnya. Nah, ini menjadi, satu hal yang menarik, tentang pendidikan yang ada di, Saudi Arabia. Selain itu juga ada pendidikan teknik kejuruan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang, praktek ya, praktis ya, menjadi praktisi, ya. Karena untuk jenjang pendidikan itu ada 3: menengah umum, menengah agama, dan menengah teknik. Terutama yang menengah teknik ini memiliki kampus-kampus yang, khusus dibanding dengan kampus-kampus yang lain ketika mereka sudah selesai untuk dan mau melanjutkan pendidikan ke level yang lebih, tinggi. Nah, ini bagian sistem pendidikan di Saudi Arabia ya, kalau kita bisa lihat struktur hampir sama dengan di Indonesia, 6 tahun untuk dasar, sekolah dasar, sekolah, menengah atau SMP 3 tahun, dan sekolah, menengah atas itu, 3 tahun. Tapi di sini ada associate degree, di sini terkait dengan diploma bagi mereka sebelum masuk ke, ranah ke bachelors, ya. Bachelors 4 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun untuk doctoral degree, hampir sama mirip dengan yang ada di, Indonesia. Nah, menariknya adalah perguruan tinggi tersebut semua di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan tinggi lah ya. Hanya satu kampus, yaitu adalah, Universitas Islam Madinah yang di bawah Kementerian Agama. Hanya satu kampus itu saja. Tapi selanjutnya selainnya adalah, perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, untuk, tingkat universitas ini ada 3 jenis ya, ada universitas, ada institut, dan untuk perempuan college for women. Ya, ya. Selain ada administrasi publik dan keguruan. Ini adalah contoh gambar, Universitas Islam Madinah, dan ini adalah Ummul Qura yang ada di, Makkah.
Ya, ini King Khalid University, Khalid University, ada ini itu King Fahd University dan Princeton University. 3 kampus yang di atas ini adalah kampus yang berbasis, praktek ya, karena ini bidang studinya terkait dengan minyak, mineral, gas, dan seterusnya. Ya, kalau Princeton University ini untuk, apa namanya, siswa yang perempuan, ya, untuk perempuan. Itu di Nurul University, ya, itu. Nah, lalu apakah ada perbedaan dengan pendidikan kemudian yang ada di, Turki? Ya, di Turki sendiri itu, pendidikan diatur oleh Mustafa Kemal Atatürk sebagai bapak Turki, ya, ketika 1923, menyatakan kemerdekaan atau menang dari sekutu, ya. Kemudian dari 1924 mendirikan negara Turki, berganti dari Utsmani menjadi Republik Turki. Dari itulah kemudian sistem pendidikan dirubah sedemikian rupa. Tetapi pada tahun 2017 ada perubahan kurikulum dari Partai Keadilan dan Pembangunan. Dan detik itulah kemudian Turki yang dulunya pendidikannya lebih ke arah sekuler, ya, jauh dari norma agama, pasca pindah dari Turki Utsmani ke, apa namanya, ke republik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tapi di detik itu 2017, religiusitas siswa dan mahasiswa dan anak muda di Turki mulai meningkat. Sehingga ada konsep jihad sebagai bagian dari hukum Islam yang dimasukkan dalam buku. Bagusnya adalah di sini sistem pendidikan Turki itu berbeda dengan negara yang lain. Ya, di mana negara yang lain itu sistemnya 6-3-3, tapi kalau di Turki itu 4-4-4. 4 tahun untuk pendidikan dasar, 4 tahun menengah pertama, dan 4 tahun untuk menengah atas. Dengan total volume pengeluaran itu sebesar 588 miliar lira Turki pada tahun 2022, ya kurang lebih sekitar 100 triliun ya, 150 triliun. Nah, ini struktur kurikulumnya, mata pelajaran yang kemudian diajarkan di sana untuk level menengah pertama dan atas, itu adalah bahasa Turki, sastra Turki, matematika, fisika, kimia, biologi, geometri, sejarah, geografi, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Makanya tidak heran, Turki menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar rank top untuk PISA, ya, untuk ilmu sains. Kemudian struktur kelembagaan pendidikan di Turki di sini kita bisa lihat, ya, dari Kementerian Pendidikan Nasional sampai ke bawah itu memiliki, keterkaitan, ya, kemudian dengan level di bawahnya provinsi dan di level, kabupaten. Nah, yang menarik di sini adalah mereka anak-anak Turki itu bisa mulai jenjang pendidikan dasar mereka itu di usia 5,5 tahun, ya, di kelas 1 itu 5,5 tahun, ya, dan lulus untuk jenjang pendidikan dasar itu di usia, berarti berapa? Di usia 8,5 tahun, 9,5 tahun, ya, itu sudah selesai usia dasar, sekolah dasar. Dan SMP dimulai di usia 9,5 tahun sampai usia, 13,5 tahun, ya. Kemudian SMA baru kemudian di usia perguruan tinggi, mereka sudah di usia 17 tahun sudah masuk ke perguruan tinggi. Dan di sini menariknya adalah untuk mereka sudah memiliki sistem yang sistematis, ya, yang bagus, bahwa apa namanya, siswa yang ingin melanjutkan gelar dari S1 ke S2 itu bisa dimulai dari usia 22 sampai 23 tahun dan doktor 24 sampai 25 tahun. Ini menarik sekali, ya. Kemudian ini beberapa, eee, foto setelah gambar ya dari Turki, kemudian dia adalah Marmara University, kampus-kampus top yang ada di Turki yang berbatasan dengan, apa namanya, South Bosporus, Istanbul University, dan seterusnya. Ya, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.